banget ya. Ini DWU-nya dadakan banget karena sebenarnya Axel sore sama malam seharusnya ada kelas. Iya, Dakwan, iya ya. Axel ada kelas seharusnya sore sama malam tapi katanya ditunda gitu. Jadi biar ya nggak ada biar apa ya, biar ada kesibukan lah. Kita majuin pertemuan 3 PU tuh yang sebelumnya harusnya hari Minggu ya. Aku majuin ke hari ini. Maaf karena kalau pengumumannya jam 2 tadi ya kalau nggak salah ya. Ya izin ini memaafkan. Karena ya biar mengisi kekosongan aja gitu kata Mas Ibet juga. Iya. Aman ya, aman ya, aman ya, aman ya. Ya ya udah, oke. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal bahas ya oke aman, aman. Iya, bakal bahas ini benar di sini, benar di sana gitu. Ekuivalensi pada logika. Iya, judulnya mantep banget ini. Nah, terus ini, bagaimana bisa ya dua hal yang bentuknya itu beda tapi punya nilai kebenaran yang sama alias ekuivalen gitu. Sebelum itu, iya, iya Mas Yud. Ini timeline kita ya, kita udah melewati dua berarti ya, dua pertemuan. Yang pertama itu di sini ada diisi sama Mas Jena, terus aku sebagai translator. Terus juga di pertemuan dua ada Jena lagi ya, bahas argumen, pernyataan, proposisi, sama pengenalan dari operator logika. Nah, di pertemuan ketiga ini aku yang isi, bahas ekuivalensi ya. Dan nanti di pertemuan keempat juga aku yang bahas Kamis depan kalau nggak salah. Kamis depan aku yang isi juga, terus pertemuan 005 ini Mas Jena yang isi. Nah, pertemuan 6 sampai seterusnya kita bakal banyak latihan soal latihan soal UTBK yang terbaru mungkin ya. Terus mungkin ya iya on cam ya. Izin belum on cam. Iya, ya udah. Masuk ya, masuk ya, masuk ya, masuk ya, masuk ya. Coba cek HP. Iya udah. Nah, di pertemuan 6 sampai selanjutnya nanti kita bakal banyak latihan soal. Terus juga kalau nggak salah Jena itu udah bikin kayak form buat pengaduan ini ya, soal yang pengen dibahas gitu, soal yang meresahkan gitu. Nanti bakal bakal aku kumpulin, bakal aku sama Jena kumpulin buat kita bahas gitu di pertemuan 6 sampai selanjutnya. Ya gitu. Iya, habis Jumatan, iya habis sholat ini kita. Iya, nah itu. Nah, terus udah sih itu doang ya buat timelinenya dan ya udah itu doang. Sebelum mulai, halo halo Bang Paris, King Paris. Ya, sebelum mulai kita doa dulu ya semuanya ya. Berdoa biar eh, diskusi kita nyaman gitu, lancar dan aman gitu ya. Berdoa dipersilakan. Ya berdoa dicukupkan ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini intipan materinya. Ada kita bahas dulu dua pertemuan ke belakang tuh kita udah bahas apa sih gitu ya. Sekalian buat reminder juga. Iya, iya itu. Nah, terus baru di sini, nggak kelihatan ya. Di sini kita bakal bahas ekuivalensi pada premis. Kan kita tahu ya. Ah, nanti aja lah. Itu nanti kita ada itunya kok. Nah, nanti di akhir kita bakal kuisis latihan soal. Iya, latihan soal ekuivalensi yang ya mudah aja sih. Ya udah sih kita doang. Iya. Nah, kilas balik pertemuan 2. Di pertemuan pertama udah bahas apa aja absen yang ikut pertemuan pertama. Absen, 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 absen. Yang ikut pertemuan pertama bahas apa teman-teman? Sebar, ini ngelik kah? Atau enggak? Pertemuan pertama bahas apa? Iya, nggak ada yang tahu. Pertemuan pertama kita bahas pengenalan logika sama pengenalan umum ya. Kita ada bahas waktu itu logika deduktif, terus juga ada induktif, ya kan? Kaidah pencacahan, mahal kaidah pencacahan. Operator logika, iya betul.
Nah, ini di pertemuan pertama ya, ini pertemuan 1 gitu. Kita ada bahas logika deduktif, logika induktif, di mana katanya logika induktif itu dari khusus ke umum gitu ya. Terus ke umum katanya sih gitu. Terus deduktif dari umum ke khusus gitu kan. Kita udah sempat bahas gimana sih cara berpikir secara deduktif, gimana sih cara berpikir secara induktif gitu, yang pakai premis deduktif atau induktif. Nah, premis itu kan udah dibahas ya. Iya, premis itu kan pernyataan lah gitu, bisa kita katakan. Kalau dalam argumen kan itu proposisi gitu. Apa. Iya, itu. Nah, kita udah bahas ini tentang bagaimana bernalar, berpikir, terus sudut pandang dari logika deduktif, logika induktif, di mana di logika induktif ini kita ngelihat suatu kejadian khusus, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada apa gitu kan, terus pasti ada hubungannya gitu misalkan, terus di akhirnya kita narik kesimpulan dari kejadian-kejadian khusus itu menjadi suatu simpulan yang umum. Simpulan yang umum ini biasanya kita pakai di deduktif gitu kan. Kita pakai kesimpulan umumnya buat kita terapin ke kasus khusus selanjutnya gitu. Singkatnya sih gitu ya di pertemuan 1. Nah, terus pertemuan 2 kita ada bahas operator logika, terus ada argumen juga, ada argumen ya kan, di mana ini berisi proposisi gitu atau pernyataan atau premis, proposisi gitu kan. Di argumen ini ada proposisi, terus juga ada ya klaim gitu ya, atau sama aja sih proposisi, klaim, premis, pernyataan gitu. Terus di argumen ini ada kesimpulan, yang dimana kesimpulan juga ya emang bagian dari proposisi gitu. Jadi singkatnya argumen ini kumpulan pernyataan ya kan. Nah, si pernyataan ini ada premis pendukung dan ada premis pembukanya gitu, pernyataan umumnya aja gitu. Pernyataan umum atau khusus gitu. Nah, gitu. Terus juga bahas operator logika, ya kan? Operator logika ada apa aja, ada yang tahu? Yang JKP maka Q, deduktif apa induktif itu masuk ke logika deduktif karena itu kan implikasi ya. Implikasi itu merupakan operator logika, dan operator logika itu bisa kita temuin di logika deduktif. Operator logika ada yang tahu apa aja, teman-teman? Operator logika yang udah dibahas sama Jena di pertemuan 2. Buat Peki buat ya itu simbolisasi aja gitu. Karena kan misalkan pernyataan hari ini hujan misalkan gitu kan. Hari ini hujan kan, kalau misalkan di apa ya? Di pernyataan gitu ya kita bisa aja gitu nulis ini. Tapi biasanya biar lebih mudah kita simbolkan aja misalkan ini P gitu, gitu aja. Itu P dan Q itu buat simbolisasi dari suatu pernyataan atau premis gitu. Ya, ini hapus saja, sempit. Operator logika ada kemarin udah dibahas ya, ini konjungsi gitu. Atau biasa dan gitu kan. Ya, ada negasi juga. Sebentar, kita ini dulu. Ada disjungsi, iya, atau gitu. Apalagi. Iya, betul. Ada ini ya, negasi, atau bisa juga ditulis gini nih. Biasa kalau di apa ya? Di kalau di modul logika ini ya, logika matematika tuh biasa ditulis kayak gini. Ya maaf kalau jelek ya. Nanti deh ada contohnya. Ini negasi gitu. Terus ada ini implikasi ya kan. Terus ada ini biimplikasi. Biimplikasi. Nah, tapi di pertemuan sekarang ini aku cuma bakal bahas konjungsi, disjungsi, negasi sama implikasi aja. Karena kalau biimplikasi kayaknya
jarang deh muncul di UTBK gitu, paling berimplikasi ya sekedar buat, menambah pemahaman kita aja. Karena jarang nggak sih di UTBK berimplikasi, ya itu. Terus apalagi ya? Udah ya itu aja ya? 2 pertemuan kemarin ya? Iya nggak ada ya, nggak ada di iya nggak ada di UTBK. Nah, itu buat 2 pertemuan kemarin dan kita masuk ke lah lah ya ini. Nah ini, ini contoh-contoh dari implikasi ya kan, dari negasi, terus dari konjungsi, ini nih konjungsi ya kan, terus ada disjungsi juga. Nah, di sini penjelasan aku tulis penjelasannya kayak gini ya. Konjungsi akan bernilai benar saat kedua pernyataannya benar gitu. Karena di sini kita bakal ngebuktiin gimana sih suatu premis itu yang bentuknya beda tapi punya nilai kebenaran yang sama gitu. Nah, nilai kebenaran ini dipakai buat nentuin dia itu ekuivalen apa enggak sih gitu. Gitu. Nah, terus juga implikasi nantilah itu ditambahin ya di tabelnya. Nah, eh, bentuk ekuivalensi yang biasa kita temuin itu yang kayak gini biasanya ya. Jika P maka Q terus ekuivalen katanya sama negasi P atau negasi atau Q gitu kan. Terus ada P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Terus negasi dari P maka Q itu ekuivalen katanya dengan P dan negasi Q. Ini biasa muncul di anak tangga nih. Bentuk ini nih. Nah, terus ada juga ini negasi dari P atau Q itu ekuivalen katanya dengan negasi P dan negasi Q. Begitu juga yang ini. Negasi dari P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Ini kalau aku baca di modul logika matematika ini tuh apa ya aturan De Morgan kalau nggak salah ya. Ini mohon izin yang belajar logika matematika kalau salah ya. Aturan De Morgan ini juga sama nih yang ini aturan De Morgan juga. Nah, kita udah tahu nih bahwa oh ini tuh ekuivalen gitu. Ini tuh sering kita pakai. Tapi pernah nggak sih mikir kayak ini tuh kenapa sih bisa ekuivalen gitu? Kenapa bentuk ini tuh bisa sama dengan bentuk yang lainnya gitu? Dari mana buktinya gitu kan? Pakai metode apa ngebuktiinnya gitu? Nah, di sini kita bakal bahas itu. Dan juga ya itu, ini kita bakal bahas. Nah, terus juga aku mau nambahin ya terkait 5 pertemuan awal kita ini tentang logika atau penalaran umum ya. Kenapa kita bahas fundamental logika kayak gini? Karena biar kita tahu dari mana sih asal-usul eh, logika gitu. Terus juga penalaran umum tuh pakai logika yang mana sih gitu. Terus juga buat ngebuktiin gimana misalkan bentuk ponens. Dari mana kita tahu ponens itu bisa benar gitu. Dari mana kita tahu tolens itu bisa benar gitu. Terus juga kita bahas kan waktu itu berpikir itu apa, bernalar itu apa gitu. Nah, itu apa ya? Itu hal yang cukup penting lah buat kita ketahui gitu. Selain juga buat menunjang UTBK, ini juga bisa menunjang untuk kehidupan kita dalam berpikir dan bernalar gitu. Nah, kita bahas ekuivalensinya dulu. Ekuivalensi itu adalah hubungan antara dua pernyataan ya kan? Dua pernyataan atau proposisi yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Ya izin ini kita udah nyoba buat urus ya. Ya maaf kalau belok-belok dikit. Dalam semua kemungkinan interpretasi kita metode yang kita pakai itu apa? Metode yang kita pakai itu tabel kebenaran gitu. Kalau teman-teman yang belajar logika matematika, terus juga apa ya di psikologi kalau nggak salah ada ya nggak sih? Logika pemerintah tuh logika yang kurang tahu itu kita kurang tak ya nggak tahu. Nah, kita bakal lihat itu dari tabel kebenaran gitu. Di tabel kebenaran ini isinya apa sih gitu? Isinya itu segala kemungkinan gimana ya? Segala kemungkinan apa? Kemungkinan dari nilai kebenaran yang dimiliki suatu pernyataan gitu. Suatu pernyataan.
Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, tabel kebenaran atau truth table. Ini, nah ini. Kita punya pernyataan P misalkan. Ini mau apa nih pernyataannya? Pernyataannya mau apa nih? Ini P ini simbolisasi dari apa nih? Misalkan apa ya? P ini apa, adakah yang volunteer yang mau mengutarakan Bahlil itu izin, itu nama orang. Pernyataan. Pernyataan itu sesuatu yang bisa yang bisa kita nilai. Misalkan kayak bumi itu bulat, atau kayak apalagi ya? Hari ini hujan gitu. Hari ini hujan. Ini Bahlil Goblin. Hari ini panas. Yudis, oh my god, Yudis. Hari ini panas. Respect Yudis, paling Bahlil tidak. Iya itu. Nah, pernyataan itu merupakan, ini udah dibahas ya. Pernyataan itu memiliki nilai kebenaran gitu. Memiliki nilai, ya jelek. Yaudah lah ya. Memiliki nilai kebenaran gitu. Bisa kita nilai dia benar apa enggak. Sekarang bumi itu bulat benar apa enggak? Izin. Bumi atau bulat benar apa enggak? Penganut bumi datar jangan, ya itu dia. Penganut bumi datar izin jangan dulu komen. Donat bumi datar. Kubus. Ada lagi segitiga sama kaki. Wai layang waifu. Nah, itu bumi itu bulat, ini kan bisa kita nilai ya benar atau salah gitu. Ini tambahan ya. Dalam buku filsafat yang aku baca ya, kalau secara isi, secara apa ya, secara empiris, sesuatu itu bisa benar atau salah itu saat dunia nyata itu memang benar sesuai apa yang ia ungkapkan gitu. Misalkan kayak gini, misalkan aku mengungkapkan apa ya, mencuri itu salah gitu misalkan. Aku mengungkapkan hal yang itu, terus bagaimana cara kita menilai benar atau salah? Ini secara ini ya, secara apa ya namanya di filsafat tuh. Pokoknya ini tuh metafisika atau epistemologi gitu. Nah, iya itu secara empiris gitu. Bagaimana sesuatu hal bisa menjadi benar itu ya saat dunia itu memang sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh apa ya? Ya apa yang diungkapkan oleh seseorang itu gitu. Misalkan kalau aku bilang mencuri itu salah, terus ternyata di dunia ini mencuri itu emang salah, ya berarti kita semua sepakat bahwa itu salah gitu. Nah itu enggak, itu secara ini ya, itu tambahan aja, itu secara empiris dari buku filsafat yang pernah aku baca. Ini kita bahasnya logika deduktif. Logika deduktif. Logika deduktif itu nggak mikirin isi, nggak lihat isi dari argumen. Isi dari argumen. Iya, kalau di logika deduktif, ini kan logika tuh banyak ya. Kalau di logika deduktif, logis itu belum tentu empiris gitu. Karena misalkan gini, ada premis semua manusia bisa terbang gitu kan. Terus Ujang adalah manusia. Maka kesimpulan yang didapat sesuai dengan logika deduktif, ya Ujang bisa terbang gitu kan. Itu kan nggak empiris gitu. Itu nggak bisa kita buktikan secara dunia nyata gitu. Nah, tapi secara logika deduktif itu valid gitu. Nah, itu dia maksud dari logika deduktif, nggak lihat isi dari argumen gitu, kecuali induktif. Kalau induktif tuh dia karena kan biasa logika induktif tuh biasa dipakai buat pengamatan empiris ya, misalkan kayak kimia, fisika kayak gitu-gitu. Itu ya. Nah, lanjut ke sini. Misalkan P itu hari ini panas gitu. Hari ini panas merupakan pernyataan dan pernyataan itu bisa kita nilai benar atau salah. Nah, di tabel kebenaran ini kita kan udah bahas tabel kebenaran ini berisi segala nilai kemungkinan yang dimiliki suatu pernyataan, yaitu apa? Benar atau salah gitu. Nah, jadi kita masukin di sini di tabelnya. Terus misalkan ada
pernyataan lagi atau premis lagi Q gitu. Ya dia juga sama karena dia pernyataan, dia memiliki nilai kebenaran yaitu P atau benar atau salah gitu. Terus gimana dengan negasi? Negasi ya sesuai definisi dari negasi tadi bahwa negasi itu membalikkan nilai kebenaran dari si pernyataannya, si premisnya gitu. Saat P di sini bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Begitu juga saat P di sini bernilai salah, maka negasinya akan bernilai benar. Ya gitu. Dia membalikkan nilai kebenaran dari pernyataan aslinya gitu. Aman, 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 aman. Aman ya. Nah, ini tabel kebenaran saat suatu pernyataan itu nggak kita hubungkan dengan operator logika. Operator logika ini. Atau dan implikasi gitu. Ini kan nggak kita hubungin gitu. Dan kemungkinan nilai kebenarannya itu cuma benar dan salah aja gitu. Karena si premis apa ya? Karena si P dan si Q ini yang mana dia ini premis ini nggak saling berhubungan gitu. Terus gimana kalau misalkan kita hubungkan dengan operator logika? Kalau kita hubungkan dengan operator logika, nilai kemungkinannya jadi ada 4. Nah, di sini. Kenapa kayak gitu? Karena misalkan gini ya, P atau Q. Nah, buat kita tahu premis P atau Q ini bernilai benar atau salah, kita harus nyari segala kemungkinan yang ada pada premis ini, premis P atau Q ini. Ini kan P sama Q ini proposisi ya atau pernyataan. Terus kita hubungkan dengan operator logika. Ini bisa kita sebut proposisi majemuk gitu. Proposisi majemuk. Nah, gimana nilai kebenaran P atau Q ini? Ya kita harus tahu dulu. Kita harus tahu saat P bernilai benar dan misalkan gini ya, langsung kita masukin aja ya. Karena kan P sama Q ini memiliki nilai kebenaran benar dan salah gitu, benar atau salah. Nah, kita masukin dulu di sini misalkan saat P bernilai benar dan Q juga bernilai benar gitu. Gitu kan? Terus kita hubungkan dengan operator logika di sini. Saat dia benar, dia juga benar, dia memenuhi ya kan, memenuhi dari syarat operator logika ini. Yang mana disjungsi ini dia bakal bernilai benar, minimal satu aja pernyataan benar atau dua-duanya benar gitu. Maka dia bakal bernilai benar si premis ini gitu. Nah, tapi itu bakal kita bahas setelah slide ini ya. Setelah slide ini ya. Nah, sekarang kita cuma bakal ngasih lihat dulu aja bahwa kalau misalkan suatu pernyataan dihubungkan dengan operator logika, dia memiliki 4 baris kayak gini, 4 baris kemungkinan nilai-nilai kebenarannya gitu. Karena kita harus tahu saat P benar dan Q benar itu gimana, saat P benar dan Q salah itu kayak gimana premisnya, terus nanti saat P salah dan Q benar itu gimana, terus nanti di akhir saat dua-duanya salah itu kayak gimana premisnya gitu. Begitu juga dengan negasi, negasi ya kita balikin aja di sini. Misalkan P-nya benar maka di sini salah, ini benar ini salah. Berarti ini benar gitu. Ini juga sama karena dia akan membalikan nilai kebenaran dari premis yang ada di sini gitu. Aman ya? Aman, aman. Ya itu yang tadi. Sekarang aman kah? Halo? 3 menit berlalu. Aman. Oke, aman, aman. Iya, oke. Ini daging banget bahasannya. Iya, asik. Aan. Iya, aman. Nah, kita sekarang bakal buktiin nih bentuk yang ini. Bener nggak sih bahwa bentuk ini dengan bentuk ini itu ekuivalen gitu? Dari mana kita tahu? Apa buktinya gitu? Jangan kecepatan. Oke, sorry. Ya, apa bukti bahwa bentuk ini sama bentuk ini tuh ekuivalen gitu? Kita buktiin di sini. Nah, kita udah tahu ya di sini P dan Q itu terus dihubungkan dengan operator logika punya 4 nilai kemungkinan gitu. Begitu juga yang negasi. Nah, sekarang kita nyoba cari nilai kemungkinan nilai kebenaran dari premis P atau Q. Karena ini kan premis ya P atau Q itu.
Tadi kita udah tahu bahwa ini tuh proposisi majemuk atau ya sama aja dengan premis gitu. Kalau misalkan bingung ya, misalkan ini premis 1, premis 2 yang biasa kita temui ya. Kan ini biasa gini ya. Terus ini gini. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya Ki gitu kan. Ini kan dia dihubungkan dengan operator logika. Yang ini implikasi ya kan. Ini juga termasuk premis gitu. Begitu juga yang ini. Nah, sekarang kita lihat dulu operator logika yang menghubungkan dua premis P dan Q ini. Dia ini disjungsi gitu kan. Kita udah bahas tadi disjungsi itu akan bernilai benar saat minimal satu aja premisnya bernilai benar gitu. Atau dua-duanya juga boleh katanya. Nah, sekarang kita lihat di P gitu kan. P dan Q. Karena ini kan dia menghubungkan P dan Q ya. Nah, di sini. Kita lihat baris pertama. Oh iya, sorry izin ini baru pertama kali sendiri. Tapi ini aman nggak yang udah dijelasin barusan? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman. Oke aman ya. Nah, nah sekarang kita lihat baris pertama dari si P dan si Q gitu. Buat kita tahu nilai kebenaran P atau Q ini saat di baris pertama itu tuh apa sih gitu kan? Benar apa salah gitu. Iya kalau kecepatan iya benar, 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 benar. Nah, sekarang kita lihat di baris pertama kolom 1 ya kan ini kolom 2. Nah, kita menemukan nih saat P-nya bernilai benar dan Q-nya juga bernilai benar gitu. Maka premis P atau Q di baris pertama ini saat P-nya bernilai benar dan Q-nya juga bernilai benar, maka premis ini nilai kebenarannya gimana gitu. Ya berarti bernilai benar. Jangan merah deh. Hijau aja ya. Bernilai benar gitu. Iya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena disjungsi ini ya, operator logika. Disjungsi ini ya. Ini biasa kita baca atau syarat biar premis yang dihubungkan dengan operator logika atau ini bernilai benar itu ketika minimal satu premisnya aja bernilai benar gitu. Kan ini ada dua nih, P sama Q ini kan premis, ini kan pernyataan ya. Dia punya nilai kebenaran gitu. Nah, syarat biar premis yang dihubungkan dengan operator disjungsi ini bernilai benar, yaitu ketika minimal satu aja premisnya bernilai benar atau dua-duanya yang bernilai benar gitu. Maka dia bakal bernilai benar juga si premis P atau Q-nya. Sekarang kita lihat baris yang kedua. Sini nih. Kelihatan ya? Nah ini ya. Kita lihat di sini. Di baris kedua, yaitu kita pengen tahu premis P atau Q ini saat P-nya bernilai benar tapi Q-nya bernilai salah, dia nilai kebenarannya gimana sih gitu kan di sini. Nah, kita lihat, oh P-nya bernilai benar, oke, tapi Q-nya bernilai salah. Apakah premis P atau Q ini akan bernilai salah? Ya kita lihat lagi definisi dari disjungsi atau syarat dari disjungsi ini gitu kan. Dia akan bernilai benar minimal satu aja premisnya bernilai benar gitu. Oh berarti di baris kedua ini meskipun si Q-nya bernilai salah, tapi kan ada si P yang bernilai benar, yang mana dia memenuhi syarat dari disjungsi ini gitu. Syarat benar dari disjungsi ini. Maka di baris kedua kemungkinan nilai kebenaran P atau Q saat P-nya bernilai benar sedangkan Q-nya bernilai salah itu dia tetap bernilai benar gitu. Oke, aman ya? Oke. Nah, sekarang kita cek baris yang ketiga. Sekarang dibalik nih saat P-nya bernilai salah gitu. Tapi Q-nya bernilai benar. Gimana sih di sininya gitu kan? Ya samanya kayak tadi ya. Gak usah dijelasin lah. Kepanjangan takut habis waktu. Takut habis waktu.
Ini juga dia tetap bernilai benar gitu. Karena ya dia memenuhi syarat dari disjungsi yaitu minimal satu aja yang bernilai benar. Si premis P atau Q ini bakal bernilai benar juga. Nah, gimana kalau di kasus terakhir, kasus saat kedua premisnya itu bernilai salah gitu. Dia bakal gimana di sini? Ya udah kita lihat lagi aja syarat dari disjungsi. Dia bakal bernilai benar saat minimal satu aja premisnya bernilai benar. Sekarang kalau kita lihat di sini, kita eh, nyari nilai kebenaran P atau Q ini saat P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai salah juga gitu. Maka kemungkinan nilai kebenaran yang kita dapat di sini itu salah juga. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena dia nggak memenuhi syarat benar dari operator logika disjungsi ini gitu. Oke, oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk yang ini, ya kan? Bentuk negasi P dan negasi Q. Roti anget iya lewat. Nah, kita fokusnya udah bukan ke P dan Q lagi, karena di sini premis yang digunakan itu negasi P sama negasi Q. Oh iya, ini juga operator logikanya konjungsi ya. Konjungsi atau dan gitu. Ini apa saja ya? Nah, kita ingat lagi konjungsi itu syarat premis yang dihubungkan dengan dan ini bernilai benar itu ketika kedua premisnya itu bernilai benar gitu. Oke ya. Nah, sekarang karena kita udah tahu syaratnya, kita lihat lagi saat di sini. Saat negasi P-nya bernilai salah dan negasi Q-nya juga bernilai salah, maka nilai kebenaran saat kedua kondisi ini ya, saat kedua kondisi ini terjadi itu apa gitu di sini. Ya berarti dia bakal bernilai salah gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia nggak memenuhi syarat premis itu benar ketika dihubungkan dengan konjungsi ya, ini dan ketika dihubungkan dengan dan itu dia nggak terpenuhi gitu syaratnya. Karena syaratnya itu kan minimal bukan minimal, harus dua-duanya bernilai benar gitu. Tapi di sini di kondisi yang kita coba mau cari itu dua-duanya bernilai salah gitu. Nggak ada satu aja yang benar juga nggak ada gitu kan, dua-duanya juga nggak ada. Maka nilai kebenaran dari kondisi saat negasi P dan negasi Q-nya bernilai salah itu salah gitu. Sekarang kita cek di baris kedua, saat negasi P-nya salah, tapi negasi Q-nya benar. Ya, sesuaikan aja dengan syarat dari konjungsi tadi bahwa kita benarnya itu saat kedua premisnya bernilai benar. Lag kah? Oh enggak, aman. Aman ya? Aman ya, aman ya. Aman, oke. Nah, bernilai benar gitu. Maka di sini juga dia tetap salah. Karena eh, si negasi P ini bernilai salah gitu. Connecting. Ya, aman gak, aman gak, aman gak, aman gak. Ya, gitu. Kita lanjut. Kita nyari kemungkinan saat negasi P-nya bernilai benar, tapi negasi Q-nya bernilai salah. Maka di sini ya sama kayak kasus kedua ya, cuma ini dibalik aja kondisinya gitu. Sekarang terakhir, saat negasi P-nya bernilai benar dan negasi Q-nya bernilai benar, maka nilai kebenaran yang kita dapat dari premis negasi P dan negasi Q itu bernilai benar juga ini ya, mana itu ya, bernilai benar juga gitu. Karena dia memenuhi syarat dari nilai suatu premis yang dihubungkan dengan konjungsi ini benar atau enggak tuh ketika kedua premisnya itu bernilai benar. Sekarang aman nggak? Aman nggak? Izin ya, ini soalnya agak hujan. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk terakhir ya ini ya. Negasi dari nilai kebenaran P atau Q gitu.
Sekarang premisnya P atau Q nih, bukan P doang, bukan Q doang gitu. Kita cari nilai kebenaran dari P atau Q di sini. Sini ya. Nah, kita lihat bahwa nilai kebenaran dari P atau Q di baris ini itu dia bernilai benar gitu. Ya udah kita masukin nilai benar. Negasi dari benar itu apa, teman-teman? Negasi dari benar. Kita balikkan nilai kebenarannya gitu. Negasi dari benar apa? Izin ini cek ombak, cek ombak. Jauh. Iya, salah. Iya, Mas Wid. Ngecor juga Mas Wid. Salah ya, tidak benar. Iya, betul. Salah gitu. Lanjut. Negasi dari sini. Nih. Ini juga dia sama ya. Negasi dari benar gitu. Negasi dari benar itu salah juga sama gitu. Di sini sama lagi. Benar, ini salah. Nah, di terakhir dia negasi dari salah gitu. Negasi dari salah maka dia akan benar. Nah, gacor di sini. Kita lihat pakai warna apa ya? Nah, biru dah. Nah, kita lihat bentuknya ini nih. Coba kalian lihat bentuk ini, ya kan? Bentuk ini, dia itu semua nilai kemungkinannya itu sama gitu. Dia di baris ini dia bernilai salah, ini juga bernilai salah, baris keduanya juga bernilai salah, ya kan? Baris ketiganya juga sama, baris keempatnya sama-sama bernilai benar. Oh, berarti bentuk ini dengan bentuk ini tuh terbukti ekuivalen gitu, valid gitu kan, benar-benar ekuivalen. Kita udah buktikan menggunakan apa? Menggunakan tabel kebenaran gitu. Aman ya, sejauh ini aman ya. Kita udah tahu nih, negasi dari P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Buktinya ya di sini gitu. Nah, kita lanjut. Udah 4:30 anjay. Kita lanjut ke buat ngebuktiin bentuk ini. Mungkin aku nggak bakal ngejelasin detail kayak tadi ya, biar waktunya juga nggak kepake banyak. Karena kan kita juga udah tahu gitu, di sini kita nyari segala kemungkinan nilai kebenaran ya kan. Jadi kita masukin aja buat sekarang. Nah, P dan Q nih, ini pakai konjungsi. Ingat lagi syaratnya ya. Syaratnya itu kedua premisnya harus bernilai benar biar premis yang dihubungkan oleh operator logika konjungsi ini bisa bernilai benar juga. Di baris pertama, kita lihat P sama Q-nya. Ayo absen semuanya ini SBS BSK atau BS gitu. Ini silakan yang mau tolong bantu. Kalian minum dulu. Coba kalian buktiin sendiri di sini. Saat P dan Q-nya bernilai benar nih, di sini dia benar juga apa enggak? BSSS. Oke. BSSS. Oke, dilihat dulu. Iya, silakan. BSS. Oke, kurang lebih sama ya. Oke, kurang lebih sama. Oke. Nah, kita lihat berarti di sini ya, baris pertama dua-duanya bernilai benar, dia memenuhi ya kan? Benar. Di sini salah satunya ada yang bernilai salah. Dia salah sama salah satunya bernilai salah. Di sini dua-duanya bernilai salah. Oke, benar ya, yang jawab BSSS benar. Anjay, langsung self reward beli Mega Cuan level 8 ya. Gacor. Nah, kita lanjut ngebuktiin yang negasi P atau negasi Q. Ini coba yang ini, bentuk yang ini. Coba bentuk yang ini, teman-teman. Vectorogame dan nelpon. Iya, dan nelpon ini dimintain ukuran almet. Coba bentuk yang ini. Coba bentuk yang ini, teman-teman. Coba kalian analisis BBBS. Oke. Coba analisis bentuk yang ini negasi P atau negasi Q. Ini di sini. BBBS. Oke. Ada lagi. Oke, kurang lebih sama ya. Oke, kurang lebih sama BBBS katanya. Ya udah kita lihat dulu negasi P sama negasi Q. Ada lagi kan yang komen?
Ya udah. Nah, dihubungkan dengan disjungsi. Syarat disjungsi biar dia bernilai benar, yaitu minimal salah satu aja gitu. Nah, di sini mana? Di sini negasi P dan negasi Q-nya itu bernilai salah di sini. Negasi P dan negasi Q-nya bernilai salah. Nah, maka SBBB ganti jawaban ya. Ganti jawaban ya. SBBB. Oke. Ganti jawaban. Salah analisis ya. Oke, nah di sini negasi P dan negasi Q-nya itu bernilai salah gitu. Maka sesuai syarat disjungsi saat kedua-duanya salah, ya maka di sini dia bakal bernilai salah juga gitu. Ini ya, meskipun ini negasi gitu, dia kan negasi nih, ada negasinya. Oh, berarti kan negasi kalau misalkan dia bernilai salah, berarti benar dong, kan dia membalikan misalkan gitu ya. Ini nggak kayak gitu ya di sini. Karena ini kan dia kita nganggap negasi P ini sebagai suatu pernyataan gitu, pernyataan juga gitu. Kita nggak nilai negasi P ini, oh berarti kalau dia bernilai salah itu berarti benar gitu, nggak kayak gitu. Nah, karena kita nganggap negasi P ini sebagai, oh iya makasih Jena. Karena kita nganggap negasi P ini sebagai pernyataan gitu, maka dia punya nilai benar atau salah gitu. Jadi meskipun dia bernegasi gitu, bukan berarti saat dia memiliki kemungkinan salah itu jadi benar gitu, nggak kayak gitu. Nah, lanjut ya. Di baris kedua ini negasi P-nya salah, terus negasi Q-nya benar gitu. Syarat disjungsi ingat lagi, minimal salah satu aja benar, maka dia bakal bernilai benar gitu. Di baris ketiga sama ya, dia cuma ngebalikin doang. Sama di baris terakhir dua-duanya bernilai benar gitu. Oke, bener ya. Yang komen tadi betul. Luar biasa. Lanjut yang terakhir nih, negasi dari P dan Q. Lanjut yang terakhir, ayo. BSS. Oke. Negasi dari, iya bentar aku sambil ini dulu ya. Ini gini, ini gini, ini gini, ini gini. SBBB, oke. Oke. Kembali ini kan kita negasiin. Nah, benar ya, ini negasi dari B itu salah gitu kan, negasi dari salah itu benar, ini benar, dan terakhir ini juga benar. Nah, lagi-lagi kita lihat di sini pakai warna apa ya? Ini aja dah. Bentuk ini, ya kan, semua nilai kebenaran, semua kemungkinan nilai kebenarannya itu sama gitu. Di baris pertama dia sama-sama salah, sama-sama benar, sama-sama benar terakhir itu kan. Jadi bentuk ini dengan bentuk ini tuh benar valid gitu, ekuivalen dia. Udah kita buktiin pakai tabel kebenaran. Lanjut kita buat ngebuktiin implikasi, banyak banget ini jujur. Nah, ini dia. Implikasi ini agak spesial ya. Karena kayak di sini tuh dia ada apa ya, hubungan sebab akibat, sebenarnya nggak selalu hubungan sebab akibat sih. Ya tapi bisa kita bilang gitulah. Nah, aku jelasin dulu ya buat implikasi gitu. Kita maknain implikasi ini sebagai janji lah gitu. Tabel kebenaran tuh ya ini. Tabel kebenaran tuh buat nyari tahu segala kemungkinan nilai kebenaran yang dimiliki dari suatu pernyataan. Ini kan pernyataan nih. Ini pernyataan.
Nah, biasanya tabel kebenaran ini dipakai buat ngebuktiin ekuivalensi, ngebuktiin bentuk penarikan kesimpulan kayak ponens, tolens. Nanti kita bakal buktiin itu juga pakai tabel kebenaran gitu. Terus juga apalagi ya? Ya udah sih sebenarnya tabel kebenaran ini buat memudahkan kita melihat suatu argumen itu valid enggak sih gitu. Karena kan kita mengacunya ke logika deduktif ya di sini. Dan logika deduktif itu dia nilainya struktur argumennya gitu. Terus juga kita melihat semua kemungkinan nilai kebenaran dari si premis-premis itu gitu. Nah, ini tutor satu nggak bisa kita sakit pinggang. Nah, misalkan implikasinya, implikasi gini ya. Jika lolos UGM, maka salto di GSP gitu. Ya namanya Ujang aja lah ya, Ujang lagi ya. Jika Ujang lolos UGM, maka dia bakal salto di GSP. Nah, aku ingetin lagi ya bahwa implikasi dia ini buat secara nilai kebenarannya ya. Dia bakal bernilai salah deh, biar gampang. Bernilai salah saat apa ya? P terjadi gitu ya. P terjadi tapi Q nggak terjadi gitu. Terjadi. Cuma itu satu-satunya yang membuat implikasi itu bisa salah. Nah, kita coba contohin ya. Jika P maka Q. Jika lolos UGM, Ujang bakal salto di GSP gitu. Nah, coba kita perhatikan di baris pertama saat kemungkinan P dan Q-nya itu bernilai benar. Saat si Ujang ini emang lolos UGM, terus dia juga salto di GSP. Oh iya, belum ngasih tahu. Implikasi ini kita analogikan sebagai janji gitu. Jadi si Ujang ini ngomong nih, ya deh kalau gua lolos UGM gue janji bakal salto di GSP gitu. Gacor banget Ujang gitu. Iya gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Kita analogikan biar lebih apa ya, lebih kebayang secara naluriah gitu, secara empirisnya gitu. Kata si Ujang, kalau gua lolos UGM, gua janji satu di GSP gitu. Gitu kan. Nah, sekarang kita nyari semua nilai kemungkinan itu gitu. Saat si Ujang ini beneran lolos nih di sini ya, P-nya bernilai benar gitu. Berarti kan si Ujang bener-bener lolos nih. Terus si Ki-nya juga bernilai benar. Si Ujangnya juga salto gitu. Dia memenuhi janjinya. Maka kira-kira kalau dia memenuhi janjinya, di sini nilai kebenarannya itu benar apa salah? Habisin. Benar apa salah di sini nilai kebenarannya teman-teman? Benar, 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 benar. Benar. Oke, benar ya. Oke, mudah ya analogi janji ini ya. Emang sih mudah banget sih analogi janji ini. Nah, sekarang kita cek ke baris kedua. Di sini. Saat di sini ya, P-nya bernilai benar, tapi Q-nya bernilai salah. Saat si Ujang ini udah ngomong janji bakal salto kalau dia lolos gitu kan. Nah, dia udah lolos nih, ya kan? Benar nih. Tapi dia nggak salto gitu. Dia melanggar janjinya. Kira-kira kemungkinan kebenaran di sini dia benar apa enggak saat dia nggak memenuhi janjinya gitu. Salah, salah. Oke, udah ya. Nih Ujang nih, iya janji doang, nggak dilakuin. Kocak. Nah, sekarang kita di baris ketiga. Saat Ujang nggak lolos, tapi Ujang salto gitu. Itu bener apa enggak kira-kira? Kira-kira nilai kemungkinan dari janji yang udah si Ujang buat nih bener apa salah? Dia ini nggak lolos, tapi dia salto gitu. Tapi dia tetap salto gitu. Kan janjinya kalau kalau lolos janji deh bakal salto gitu. Tapi dia nih nggak lolos gitu. Tapi dia tetap salto gitu. Salah, salah. Oke, mayoritas jawab salah ya. Bagas. Bagas Sigma banget jawab benar sendiri. Gila Bagas.
Iya, di sini dia bakal bernilai benar gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Benar, iya. Kenapa bisa kayak gitu? Kan janji yang si Ujang bilang ya, kalau sabar, sabar masyarakat jangan dulu marah. Nah, kalau katanya kalau gua lolos, gua janji deh bakal salto di GSP. Sekarang syarat biar dia salto itu nggak terpenuhi gitu di sini, ya kan? Kan dia bilang kalau lolos janji dia bakal salto, janji dia bakal bakal salto iya gitu kan. Tapi dia di sini nggak lolos, tapi dia tetap salto gitu. Ya, ngikut Bagas. Makasih Bagas. Ya, kita di sini lihat lagi di sini. Nah, ini. Dia bakal bernilai salah saat P terjadi tapi Q nggak terjadi. Itu doang gitu kan. Nah, gini, saat saat si Ujang ini nggak lolos tapi dia tetap salto, kita nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa minta si Ujang buat salto atau buat nggak salto saat si Ujang aja nggak lolos gitu. Aman nggak? Pusing nggak? Pusing kah? Pusing kah? Pusing kah? Gitu. Apa yang nggak terjadi, Q-nya terjadi, nilainya benar. Nilainya tetap benar. Nilainya tetap benar. Enggak, bukan ini bukan kita bukan nyari kesimpulan ya. Kita nyari nilai kebenarannya. Jadi eh, saat aduh, iya kita menilai janjinya gitu. Kita fokus ke janjinya, ke implikasinya. Kalau Ujang lolos, dia bakal salto di GSP gitu. Janjinya itu aja. Sekarang si Ujang ini nggak lolos gitu. Oke, si Ujang ini nggak lolos. Mau dia salto apa enggak, ya dia tetap memenuhi janjinya gitu. Ya, ya mau dia salto atau enggak, tapi dia nggak lolos, dia tetap memenuhi janjinya. Oke, kita fokus ke implikasinya, P sama kakinya. Kan kalau lolos janji bakal salto gitu. Tapi dia nggak lolos, nih. Tapi dia tetap salto gitu. Dia ya tetap memenuhi janjinya. Karena kan dia sama sekali nggak ngelanggar gitu. Dia nggak lolos gitu, mau dia salto apa enggak, ya dia ya udah gitu, dia nggak melanggar janjinya karena janjinya kan kalau lolos dia bakal salto gitu. Iya, janjinya janjinya kehitung terpenuhi karena dia ini apa ya, secara realitas syarat biar apa ya, syarat biar terjadi itu nggak terjadi gitu. Jadi kan syaratnya kan kalau P terjadi, iya janjinya, janjinya salto gitu, bukan lolos, benar. Jadi saat P-nya terjadi, Q pasti terjadi gitu. Sekarang saat P-nya nggak terjadi, kita nggak bisa nuntut si Q-nya buat terjadi atau nggak terjadi gitu. Ya kalau ya benar tuh. Kalau janji itu karena dia janjinya bakal salto gitu. Kalau lolos, ya kan ada syaratnya kalau lolos. Kalau nggak lolos, ya dia berarti mau salto atau enggak, nggak bisa kita bilang salah juga gitu. Karena syarat biar janjinya bisa berjalan tuh nggak terjadi gitu. Syarat lolosnya tuh nggak terjadi gitu. Siapa tahu dia salto buat merayakan ya itu nggak lolosnya gitu. Gitu. Apa ada yang mau berpendapat? Kita diskusi ya di sini ya. Kita coba ngebuktiin ini merayakan kegagalan. Iya. Yang penting kan ada di UGM gitu. Aman kah? Aman kah? Aman kah? Aman kah? Yang penting sudah mencoba iya UTBK UTUL SNBP. Aman ya. Nah, sekarang kita cek ke yang terakhir. Saat P-nya salah, Q-nya juga salah. Lagi-lagi kita balik ya ke kasus ketiga. Saat P-nya nggak terjadi, gitu kan, syarat dari janjinya
syarat dari janji Ujang nggak terjadi, mau si Ujangnya salto atau enggak, itu dia tetap benar gitu. Karena ya secara apa ya, secara janji ya dia nggak mengingkari janjinya gitu. Nah itu benar kata Safa, benar itu. Iya, benar-benar itu. Kayak gitu. Karena bisa aja si Ujang ini salto tuh merayakan hal lain gitu kan. Atau bisa juga karena kalau dia nggak salto pun ya kita nggak ngurusin gitu. Karena syaratnya aja nggak terpenuhi gitu ya. Nah sekarang coba di kolom ini negasi P atau Q, teman-teman analisis premis negasi P ini ya sama Q. Kira-kira di sini SBSBS kah atau BSSS? Ya 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 ya, ya. Ya lagi ya lagi ya lagi. Coba ya coba coba. Coba dianalisis terlebih dahulu, ini coba ilangin biar. Nah, negasi P atau Q, kira-kira apa aja apa aja apa aja apa aja? BB BBBS SBBB. Oke. Ini ingat ya, ini operatornya atau nih disjungsi operatornya. Disjungsi. Coba yang lain ada yang mau berpendapat kah? BBBS. Oke, BBBS. Oke, oke, oke. Oke. Nah, kita lihat. Oke. Kita lihat si premisnya dulu ya, negasi P sama Q. Terus dihubungkan dengan disjungsi atau ingat disjungsi ini dia bakal benar saat minimal satu premisnya aja bernilai benar gitu. Gitu kan? Nah, di sini kita lihat si negasi P-nya itu salah, tapi si Q-nya benar. Maka sesuai syarat disjungsi tadi udah kita bahas di awal, dia bakal bernilai benar juga gitu. Karena ada satu yang bernilai benar. Sekarang yang baris kedua, dua-duanya salah. Ini jelas salah ya kan. Di sini baris ketiga, dua-duanya benar. Ya benar. Baris terakhir, ada salah satu yang salah. Tapi salah satunya lagi benar. Dia bakal bernilai benar. BSBB ya. Ya, ya ini emang pusing sih. Karena banyak banget kolomnya jujur. Lanjut ke implikasi, tapi di sini negasi Q. Oh iya, nah, tar dulu belum kita ini kasih kesimpulan. Di sini mana ya? Di sini ya. Nah, ya kan? Ternyata emang benar negasi P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P atau atau Q gitu. Iya emang agak pusing sih ininya. Kita udah buktiin bahwa ini valid gitu kan. Buktinya ya ada di sini buktinya. Sekarang coba yang negasi Q maka negasi P teman-teman. Coba berarti yang mana ya? Ini ya? Ini sama ini. Coba dianalisis dulu. Ini implikasi ya, ingat ya. Implikasi bernilai salah saat eh, apa ya? Sebabnya lah bisa kita katakan ya. Sebabnya terjadi tapi akibatnya nggak terjadi. Coba analisis dulu ini BSBS lagi kah atau SBB atau apa? Coba dilihat dulu sambil aku benerin ini. Yah, kocak. Nah, ini ini sama ya ekuivalen ya. Ini nggak bisa terbulin lagi. BSBB, oke. SBBB, BSBB, oke dua orang. SBBB, BSBB, oke, menarik.
Oke, udahlah. Ya udah kita bahas ya. Coba kita lihat, negasi Q maka negasi P. Berarti di sini negasi Q-nya sebagai sebab gitu ya, negasi P-nya sebagai akibat gitu. Kita lihat, kedua-duanya salah. Kedua-duanya salah. Si sebabnya salah, si akibatnya juga salah. Maka di sini dia akan bernilai benar. Karena sebabnya aja nggak terjadi gitu. Jadi kita nggak bisa nuntut akibatnya benar atau salah. Itu. Nah, sekarang sabar. Ya, sekarang di baris kedua, negasi Q-nya yang benar, tapi negasi P-nya salah gitu. Maka dia akan bernilai salah. Karena dia sebabnya udah terjadi, tapi akibatnya nggak terjadi gitu. Kayak Ujang tadi ya. Sekarang di baris ketiga, sebabnya nggak terjadi, tapi akibatnya terjadi. Sama kayak tadi ya, yang ini ya. Ini berarti bernilai benar. Terakhir, kedua-duanya bernilai benar. Jadi BSBB ya. Oke, oke udah pada aman. Oke, aman ya. Pada jago, jir. Gue belajar ini lama banget. Oke, nah berarti ini inilah. Dia juga ekuivalen gitu dengan yang ini. Gitu. Ini dengan ini dengan yang ini. Jadi udah terbukti bahwa bentuk yang di sini, yang kedua ya, ini kan satu nih. Ini kedua, berapa sekarang? Ini ketiga. Bentuk yang kedua ini valid gitu. Emang benar ekuivalen dan setara. Nah, kita buktiin pakai ini. Nah, sekarang yang kolom di sini, P dan negasi Q. Coba ada yang mau nyoba lagi kah? P dan negasi Q. Sebentar, kita ini hapus dulu nih. P dan ini hapus dulu. Biar nggak pusing. P dan negasi Q. Ini ingat ya, ini konjungsi ya, atau dan. Konjungsi. Implikasi itu ada dua ekuivalennya. Iya, iya ini nih, di sini. Seharusnya Kak Dela udah ngasih tahu sih di fundamental, di Axel juga udah ngasih tahu implikasi itu ya kalau ekuivalensinya ada ini. Ada 3. Ini bisa dibilang implikasi juga sih. Cuma yang ketiga ini dia negasi dari implikasi gitu. Ya dia bisa dibilang masih implikasi lah. Ya udah kan ya, di Funda di Axel juga udah sih. Udah dikasih tahu tentang ekuivalensi. Di sini kita cuma ngebuktiin aja. Ya, oke aman ya. Oke, SBSS, SBSS. Oke. Oke, kita lihat baris ke 1 P, P-nya B benar. Terus di negasi Q-nya bernilai salah. Di sini dia dihubungkan dengan konjungsi, di mana biar benar dia dua-duanya harus benar gitu. Maka di sini salah, di sini benar, di sini salah, di sini salah. Bentar. Ya, ya benar ya. Terakhir, negasi dari implikasi P maka Q. Jika P maka Q. Coba ada yang mau lagi Kak jawab. Ini gini, dan ini gini. SBSS, oke. Oke, ini udah jelas lah ya yang ini. Yang ujung enak banget nih. SBSS. Nah, ini juga bentuk yang ketiga ya. Ini juga udah terbuat pakai warna apa ya? Warna biru dah, kelihatan ya? Nggak kelihatan deh. Oke, warna apa ya? Oranye pusing nggak ya? Nah, ini juga udah ekuivalen gitu. Udah terbukti. Yang ketiga juga ini valid gitu. Aduh, iya. Oke, buset banyak banget ya yang ini ya. Nah, ada yang mau tanyain nggak? Dari tadi kita bahas segala bentuk pembuktian dari implikasi. Ada yang mau tanyain nggak? Ini ada kertas kosong nih yang mau tanyain. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak?
Belum, sabar, belum selesai, tapi kebenaran sedikit memusingkan. Iya, ini, perlu di apa ya, perlu perhatikan ya, kalau konsep yang aku sama Jena bahas di Setara Belajar dari pertemuan 1 sampai 5 ini, lebih baik nggak usah dibahas di kelas gitu. Misalkan kayak, Kak Dela nanya, "Oh iya ini ekuivalensi dari ini." "Iya Kak Dela karena" mau mencerna dikit, oke. Entar dulu, ini sabar. Oh iya ini belum ya. Ya ini lebih baik konsep yang kita, bahas sekarang ini, cara biar peka pakai yang mananya gimana? Cara biar peka maksudnya ini secara apa nih maksudnya? Pakai yang mananya? Oh, ekuivalen ya? Dalam soal ya? Ya, warnanya ini. Kalau di soal kalau di so tapi entar aku tanya dulu deh yang udah UTBK, ekuivalen keluar nggak? Keluar ya? Iya nggak sih ekuivalen? Biasa di soal tuh aku nemu ya, kalau aku nemunya tuh P gini kan ya, kan ada narasi tuh, kayak latar belakang kan biasanya, terus kita nyari implikasi, terus yang ditanyain tuh, apa ya, nggak terlalu paham. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, karena sabar dulu, kita jawab yang ini dulu. Iya, nah benar kata Max Verstappen. Iya, iya itu. Biasanya kalau di soal tuh kita nyari implikasinya gitu kan. Terus di pertanyaannya tuh, manakah di bawah ini bentuk yang bernilai benar, kalau nggak salah itu ya pertanyaannya tuh. Pokoknya biasanya, eee, bentuk implikasi ini tuh kalau di soal UTBK ya, aku nemunya tuh cuma diimplikasiin ke sini doang sih. Atau ada bentuk lain ya? Pernah nemu nggak? Ada yang pernah nemu nggak? Iya, ini sebenarnya ini juga termasuk hoki sih kalau nemu soal kayak gini ya, tinggal diekuivalenkan aja gitu. Biasanya kalau aku nemu di soal-soal tuh kayak gini, tapi kalau di soal-soal Kak Dela kan itu juga kan melatih apa yang udah dipelajari ya. Jadi biasanya Kak Dela suka nambahin kan tuh negasi P atau Q kayak gitu. Terus juga, eee, kan gini ya, ini kan ekuivalen dengan P dan negasi Q gitu. Kan ini juga biasa di soal anak tangga tuh ada tuh, di soal anak tangga gitu kan. Kalau di soal-soal UTBK sih, biasa aku nemu yang ini doang sih. Mas Iwit nemu soal lain nggak? Biasa aku nemu soal yang kayak gini doang, kalau di UTBK ya. Cuma nyari manakah di bawah ini pernyataan yang bernilai benar gitu. Terus dia tuh cuma ya diginiin doang gitu. Atau apa atau nggak ada ya di UTBK 2025? Itu sih yang gue tahu. Ya selebihnya sih lebih banyak latihan soal aja sih. Biasanya Kak Dela kan suka ngasih airdrop tuh isinya ekuivalensi. Kalau kalau di Funda ya, kalau nggak salah tuh ada deh. Jadi kita, ngelatih juga tuh ekuivalen. Ya kalau ekuivalen sih dihafalin juga nggak apa-apa ini kan karena ini kita, eee, apa ya, ilmu tambahan aja lah buat nyari tahu pembuktiannya gitu. Karena kalau misalkan kita ditanya kenapa dia bisa ekuivalen, terus kita jawab, "Ya udah dari sananya," gitu. Ya itu diparani babe kamu gitu ya. Bukan babe doang sih. Kalau misalkan ya tadi, di ilmu komputer, sistem informasi, matematika murni, seharusnya bahas ginian sih, bahas yang kayak gini. Karena ini kan logika matematika gitu. Iya, iya, coba. Kalau tabel kebenaran nggak paham, tapi paham secara makna. Nggak apa-apa, ya itu Muti, nggak apa-apa. Karena ini, tabel kebenaran ya di sini kita cuma bahas konsepnya aja, bahas gimana cara ngebuktiinnya gitu. Gimana, bentuk yang berbeda tuh bisa, apa ya, bisa setara tuh karena apa gitu, karena, buktinya tuh apa gitu. Nah di sini kita nyari buktinya, gitu.
perlu digarisbawahi ya, jangan berasumsi itu juga kan ada ya soal di 2025 tuh yang agak anomali sih, kayak kadang ada kayak 2 jawaban atau kurang info gitu. Nah, itu kalau misalkan ada yang mau ditanyain coba DM DC-ku atau DC Jena tuh apa ya, nantilah aku kasih link coba setelah kelas ini, setelah DWO ini ya. Sejauh ini aman nggak? Aman nggak aman nggak aman nggak aman nggak? Aman ya? Kita bakal bahas soalnya habis ini. Oke. Iya ini bakal apa ya? Ya kalau kata kata orang kata orang Belanda sih gini ya, "Ilmu mah teu berat dibawa-bawa," gitu kata orang Belanda. Itu coba translatein aja ke Mas Iwit ya, ke Mas Iwit ke Mas Iwit. Mas Iwit tahu tuh. Iya, iya gitu. Nah, ya rangkuman itu Mas Iwit yang tahu itu, Mas Iwit tahu artinya itu. "Ilmu mah teu berat dibawa-bawa," gitu pokoknya itu bahasa Belanda ya, Mas Iwit ya? Iya, gitu. Nah, nah Adrian, ya kalau Adrian bisa bahasa Belanda, Bro. Nah, ini kita udah bahas ya bahwa ini tuh emang valid gitu, udah terbukti. Jadi kalau ada yang nanya kenapa dia bisa ekuivalen, oh pakai tabel kebenaran, terus kita nyari segala nilai kemungkinan saat premisnya digabung gitu, kayak gitu-gitu. Jangan sampai ditanya kenapa ini bisa sama ekuivalen karena dari sananya gitu. Jangan ya. Setelah ini semoga teman-teman tidak menjawab seperti itu gitu. Nah, ngebuktiinnya pakai tabel kebenaran gitu. Mantap ya, mantap ya. Udah aman ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Aman nggak? Kalau aman kita latihan soal latihan kuis ekuivalensi setelah ini. Ada berapa ya? Ada 10 sih. Ada yang mudah mudah banget, ada yang susah nggak ada sih. Itu cuma itu doang yang tadi aku bilang kayak kan gini, nyari ekuivalennya tuh aku masukin yang soalnya doang sih. Karena yang biasa aku temuin tuh yang ini gitu. Kalau bentuk lain nggak tahu deh. Record dimatiin ya, boleh-boleh aja sih karena ini latihan soal latihan soal nih. Habis ini aman ya berarti ya. Ya udah, kita latihan dah. Nanggung. Ya udah, ini latihan dulu. Sabar, aku matiin share screen, kita ganti ganti tab. Pertahankan. Nah, mana sih? Oke, sabar. Ke browser dulu. Nah, ini udah memainkan hmm, pengaturan pengaturan pertanyaan. Ya udah ya. Acak jawaban klasemen dong. Reaksi langsung ya udah boleh. Apalagi ya? Menyediakan font monitor anti kecurangan bisa. Sabar, sedang dibuat. Nah, ini. Wah, coba. Ya, yang bawah. Yang atas nih, type kepencet aja. Coba. Ada Emin, ada Alifa. Ya itu semuanya bener kok. Yang mana aja itu semuanya benar. Tadi yang salah udah aku hapus.
Enggak sih, kuisis aja ini mah. Sabar. Nah, iya, iya ya, dimatiin aja.